Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan nasulu bihi la kashfil hijab wa nu'addu bihi minal ahbab wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibuhu wa safiyuh wa khiyaratuhu min khalqih ba'athahu Allah bin nuris sati wal bayyinil lami was sayfil qati فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأوضح السنة وأسس الشريعة ونصح الأمة وعبد الله حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين أما بعد. Mari kita lanjut ya. Ini setelah Lebaran ini kita akan melanjutkan kajian kitab Halatu Ahlil Haqiqah Ma'allah, atau yang Anda kenal menjadi buku ini, yaitu Menjelang Ma'rifah. Ini kita sudah pada episode ke-30, ini hanya 40 episode, jadi 10 lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza raha ahadukum ilal jum'ah falyaghtasil. Apabila di antara kalian berangkat sholat Jum'ah, hendaknya mandi. Ya, perintah mandi ini malah, kalau menurut Imam Syafi'i, mandi di hari Jumat itu memang sunnah. Tapi Imam Malik, mazhab Maliki, itu mewajibkan malahan mandi orang yang mau sholat Jum'ah. Jadi hadis ini menggambarkan tentang soal mandi. Ya, ini artinya membersihkan. Mandi itu kan membersihkan, menyucikan badan dari najis. Nah, di batin kita juga dimandiin, disucikan dari kotoran-kotoran batin. Nah, terutama apalagi ini kalau Rasulullah SAW menyebut Jum'ah secara batin kan memang bukan sholat Jumat itu secara syariat ya sholat Jumat itu yang harus kita lakukan memang, kecuali kalau ada keadaan darurat ya tidak wajib. Tapi Jum'ah secara batin itu terus menerus, nggak ada hubungannya dengan waktu. Artinya apa? Berpadu dengan Allah. Itu sucikan dulu karena kita sedang hendak berinteraksi terus menerus dengan Allah. Batin kita dimandiin semuanya, kotoran-kotoran, sifat-sifat buruk ya, banyak sekali sifat buruk. Itu harus terus, supaya kita berada dalam satu forum Jum'ah dengan Allah. Hati kita berpadu, maksudnya berkumpul. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah gambaran indahnya hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau seseorang sudah zahiron wa batinan, bersih, suci nih ya, baru famata tahaqqaqa dzalika ya'tasim billah wastaslim lahu wa fawwidil kulliyah ilaih. Jadi tetaplah i'tisam billah, menggantungkan diri kepada Allah, mengaitkan hati kita pada Allah. Udah bersih nih, kaitkan terus.
total nih hati kepada Allah. Ngalor ngidul ya Gusti Allah sudah pokoknya. Atas bawah rasanya Engkau saja Allah. Wa fawwidil kulliyah ilaih. Ya, namanya pasrah ya harus total. Namanya itu wa fawwidu amri ilallah. Aku serahkan segalanya ini kepadamu Allah. Wa qama bi qidamil ittirar baina yadih wa baqiya bila haulin wala quwwatin. Ya. Jadi kalau sudah begitu gimana ya? Qidamil ittirar itu langkah penuh remuk redam di hadapan Allah, fana. Karena fana, ya Allah la haula wala quwata illa billah. Aku ini gak berdaya, gak bisa apa-apa Tuhan. Bahkan sekadar melangkah kepadamu, aku gak berdaya. Kalau tidak karena Engkau pertolonganmu, kekuatanmu, daya darimu, gak bisa ini Tuhan. Wala ikhtiyarin wala ta'likin. Ya, jangan menghadap Allah, jangan mencoba membuat pilihan. Biarlah Allah sendiri yang memilihkan. Dan jangan menggantungkan kepada selain Allah. Di hadapan Allah kita. Apalagi ngatur, apalagi bertanya-tanya. Ya. Fa inna rohat darain wa sururihima fil i'tisam billah. Orang baru merasa ringan hidup di dunia ini kalau i'tisam billah, menggantungkan pada Allah. Dan sebaliknya, wahumu mahuma fil i'tisam bi ghairillah wa ru'yatul haul wal quwwah bin nafs. Ini sumber kegelisahan, kecemasan di dunia ini karena kita tidak menggantungkan hati kita pada Allah, kepada yang lain, kepada imajinasi kita, proyeksi-proyeksi kita. Nah, itu namanya ru'yatul haul wal quwwah, memandang manusia ini bisa berdaya, manusia punya kekuatan bin nafsi yang ada dalam dirinya. Ya, jadi kalau Anda punya mobil, Anda start, ya, mobil itu kan sebenarnya nggak berdaya kalau nggak Anda start, nggak ada bunyikan, nggak ada jalankan. Tiba-tiba mobil merasa mampu sendiri, berdaya sendiri. Katanya dia bilang, aku ini otomatis karena diriku sendiri. Nah, ini kira-kira ini mobil horor ini malahan jadinya. Jangan sampai jiwa kita jadi jiwa yang horor karena kita merasa mampu ini, berdaya ini, dan seterusnya. Jadi Rasulullah SAW saja menyebutkan dirinya, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah. Aku sendiri, katakan Muhammad, aku tidak memiliki kompetensi, kemampuan milik terhadap diriku sendiri ini, naf'an wala dharra, manfaat maupun bahaya. Ya, aku ini juga gak bisa memberi manfaat pada orang lain dan bahaya kepada orang lain, bahkan terhadap diriku sendiri, illa masya Allah, kecuali yang semua kehendak Allah. Ayat ini sungguh membuat manusia merdeka semua di dunia ini kalau diterapkan. Ya, begitu juga dawuhnya Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, fakhlaq na'laik, lepaskanlah dua sepatumu, dua sandalmu. Karena di dalam sandal ini orang merasa memiliki pijakan. Pijakan kok sandal, lepas, kamu akan menghadapku Musa.
Pijakanmu adalah aku, bukan sandalmu. Ayo lepas. Ini kan metafor ya. Metafor sebenarnya. Maka ketika itu maksudnya fakhlaq na'laik itu ikhlaq angkal bika ahluka wa waladik wa kullu ma siwallah. Lepaskan. Kalau engkau menghadapku, lepaskan. Hartamu, anakmu, istrimu, dan segala hal selain aku, selain Allah, lepas semua. Ya. Allah bertanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa? Yang ada di tanganmu itu apa, wahai Musa? Qala hiya 'ashaya. Ini tongkatku Tuhan. Ya. 'Ashaya, ada tongkatku, kataku ini loh. Ya, gara-gara ku ini ya. Nabi Musa mulai mengandalkan dirinya dan mengandalkan tongkat. Maka qala ma tasna'u biha, kamu pakai apa itu tongkat? Qala atawakka'u 'alaiha, aku jadikan pegangan ini tongkat Tuhan. Apa yang terjadi? Faqala alqiha ya Musa wa alqaha fa idza hiya hayatun tas'a. Udah lempar itu tongkatmu, buang. Dilempar aja. Memang ketika melempar itu, peristiwa melempar ini bareng dengan sebuah pertarungan antara Nabi Musa dengan tukang sihirnya Firaun. Fa'alqaha fa idza hiya hayatun tas'a. Ketika dilempar, tongkat itu berubah menjadi ular yang melata, yang memakan ini sihir ular-ular sihir ketika itu. Maksudnya apa? Gitu ya. Secara awam, alhamdulillah Nabi Musa menang dengan mukjizat tongkatnya ini. Mengalahkan tukang-tukang sihir Fir'aun. Tapi apa yang terjadi? Bagi Nabi Musa sendiri, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu Tuhan. Ternyata benda yang aku anggap sebagai pegangan ini gak lebih dari ular yang menjijikkan, binatang yang sangat menjijikkan, ular dan mengerikan. Itu seorang nabi seperti itu. Ini apa? Ya. Jadi kita i'timad bin nafsi bi ghairillah itu jadi begitu. Lalu Nabi Musa akhirnya bertobat kembali kepada Allah. Allah tahu tobatnya Nabi Musa. Allah berfirman, qala khudha wa la takhaf. Ambil Musa. Tongkatmu itu ambilin lagi, jangan takut kamu. Karena Nabi Musa ketika melihat ular itu juga ngeri, takut. Loh, kok berubah ular menjijikkan? Artinya gini, kalau Anda ditanya, hei Fulan, hei Dul, hei Di, hei Man, apa yang ada di tanganmu? Oh, jabatanku Tuhan. Dengan jabatanku ini aku bisa mengatur ini, macam-macam. Satu lagi ditanya, apa yang ada di tanganmu? Oh, ilmu pengetahuanku Tuhan. Dengan ilmu pengetahuanku ini aku bisa membangun rekayasa, teknologi, ilmu pengetahuan macam untuk kemajuan umat manusia. Begini. Satu lagi ditanya, apa yang ada di tanganmu? Oh, yang ada di tanganku ini amal, prestasi amaliyahku, aku ini ahli ibadah Tuhan. Yang ada di tanganku adalah derajat-derajat makom rohaniyah. Bahkan aku bisa sampai membubung ke arasmu Tuhan. Balik lagi ke dunia sekejap Tuhan. Apa yang terjadi? Anda akan seperti Nabi Musa. Alqiha. Ya,
Alqiha ya Musa, lempar semua predikat-predikatmu itu. Predikat jabatanmu, predikat amalmu, predikat ilmu pengetahuanmu, predikat daya dan kekuatan kejuaraanmu. Lepas. Itu enggak lebih dari binatang yang menjijikkan yang kau simpan di dalam hatimu. Kira-kira kita begitu enggak ya? Astaghfirullahaladzim. Semoga kita bertobat kalau begitu seperti Nabi Musa. Tapi oleh Allah, qala khudha wa la takhaf. Setelah kita bertobat, kamu jangan takut dengan sesuatu yang mengerikan dan menjijikkan tadi, berupa ilmu pengetahuan, berupa amal, berupa jabatan, berupa prestasi, berupa kekuatan, fasilitas yang engkau miliki. Jangan pernah takut kamu. Ambillah dengan bersamaku. Bersama Allah kita mengambil itu semua, meraih itu semuanya. Karena ini adalah masyiatillah, kehendakmu Allah, bukan kehendakku. Itu loh. Maka disebutkan oleh Rasulullah, Bismillahilladzi, dalam salah satu doa beliau, Rasulullah SAW, beliau berdoa, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i huwas samiul alim. Maka dengan nama Allah, bersama Allah, la yadurru, tidak ada bahaya. Di langit maupun di bumi. Katakanlah misalnya, ini kita akan diserang oleh alien. Tapi kalau bersama Allah nggak ada yang membahayakan. Baik di dalam bumi, di langit. Wa huwas samiul alim. Karena apa? Ada engkau. Ada engkau. Itu loh yang paling urgent, yang paling penting. Jadi, nah, di dalam bab ini tentu kita bisa dikutipkan banyak kisah, ya Anda baca lagi itu di buku itu di bab 30. Nah, yang menarik di sini beliau Syekh Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu an, qaddasallahu sirrah. Beliau memberikan satu kiat, landasan-landasan supaya kehambaan kita ini kokoh seperti sebuah bangunan ibaratnya. Bangunan ini kan ada tiang-tiangnya kokoh, ada fondasi dan tiang yang ditanam supaya tetap teguh, kokoh dengan berbagai apa saja, tetap kokoh. Nah, beliau sebut dengan da'aimul ubudiyah, tonggak-tonggak kehambaan. Manusia ini jadi hamba 24 jam. 24 jam itu 1444 menit. Ya. Berapa menit kita ini menjadi hamba Allah sebenarnya? Jadi 1444 sehari semalam ini. Hitungan menitnya, berapa menit kita menjadi hamba Allah? Kenapa kita jadi hamba Allah sebentar, mungkin gak sampai semenit, habis itu hilang lagi, lalai lagi, gak tahu kemana kita, terlempar kemana. Ayo kita kembali ini. 10 da'aimul ubudiyah, 10 hal. Ya, 1, al-i'tisam billah fi kulli syai'. Kita harus menanamkan perilaku i'tisam billah, menggantungkan terus-menerus kepada Allah dalam segalanya. Jangan sampai kita lagi kepepet, kita mulai bergantung, begitu ada solusi, mulai nggak bergantung pada Allah. Itu nggak boleh.
Yang kedua, ar-ridha 'anillah fi kulli syai'. Dua, ridha kepada Allah di balik segalanya. Artinya enak tetap ridha, alhamdulillah. Enggak enak ridha. Diberi ridha, enggak diberi ridha. Diijabah ridha, belum ridha dalam segalanya. Ya. Nomor 3, ar-ruju' ilallah fi kulli syai'. Semua harus dikembalikan pada Allah dalam segalanya. Anda sukses, kembalikan pada Allah, jangan kembalikan pada prestasi kerjamu, amalmu, ibadahmu. Kembalikan semua pada Allah. Tidak sukses juga kembali kepada Allah. Nomor 4, al-faqru ilallah fi kulli syai'. Fakir, butuh kepada Allah dalam segalanya. Kita ini terus-menerus butuh. Dan sifat butuh gak pernah hilang. Dan jangan pernah dihilangkan. Karena itu membuat kita kehilangan kehambaan nanti. Nomor 5, wal inabah ilallah fi kulli syai'. Kembalinya hati. Hati kalau kembali, wajah biqalbin munib, dan orang ini datang kembali dengan hati yang kembali kepada Allah. Hati yang kembali pada Allah itu gak kepengen, pokoknya gak ada imajinasi, pikiran, akal tentang kepada yang lain. Engkau saja Allah. Kembali ini hati, sampai dirasakan betul di hati. Kesadaran penuh. Wasabru ma'allah fi kulli syai'. Sabar bersama Allah dalam segalanya. Karena ini semua sudah ditakdirkan Allah. Enak gak enak, ini takdirnya Allah juga. Pas dengan kehendak Anda dan tidak pas dengan kehendak Anda juga sudah ditulis oleh Allah. Jadi kalau sudah begitu gimana? Insya Allah kita akan lebih sabar. Hari ini Anda sehat, besok sakit, lusa sehat. Ada tulisannya semua sudah. Bagaimana kita nggak sabar menghadapi ini semua? Hari ini Anda dapat rezeki banyak, besok sedikit, lusa banyak, besok nggak sama sekali. Itu juga sudah ada tulisannya. Nggak berubah, nggak berpindah. Loh, untuk apa kalau begitu berusaha, berikhtiar, berdoa untuk menunjukkan kita ini sebagai hamba kepada Allah. Ya, bukan hambanya nafsu, juga bukan hambanya makhluk kita ini. Nomor 7, wal inqita ilallah fi kulli syai'. Memutuskan hati kita hanya kepada Allah dalam segalanya. Ya Allah, ini perubahan, fluktuasi kehidupan yang terus berubah. Tetaplah hati kita, ayo. Ya Allah, Engkau ini. Aku hanya untukmu, hanya padamu Tuhan. Tolong aku Tuhan untuk bisa begitu Tuhan. Karena kalau itu hanya dari diriku, aku tidak berdaya apa-apa. Wal istiqomah billah fi kulli syai'. Tetap istiqomah bersama Allah dalam segalanya. Jangan sampai sesekali bersama Allah dan yang lebih banyak bersama diri sendiri, mengandalkan diri atau orang. Kehambaan kita bisa surut nanti. Wat tafwid ilallah fi kulli syai'. Nomor 9, hati kita pasrah banget pada Allah dalam segalanya. Jangan sampai kita mengandalkan diri sendiri atau orang lain, nanti kalau gagal baru pasrah. No, tidak begitu. Itu cara pasrah yang keliru, cara tawakal yang keliru. Makanya Anda gagal terus akhirnya. Wa taslim lahu fi kulli syai'. Terakhir adalah istislam, berserah
total hati kita kepada Allah. Pikiran, berikhtiar, bergerak ini. Ya memang kita diperintah itu memang pekerjaan akal, pikiran, dan fisik bergerak itu. Berikhtiar itu. Hati pekerjaannya pasrah total kepada Allah. Ridha, kembali berkait kepada Allah. Demikian ya. Jangan lepas zikrullah ya terus. Itu supaya apa? Supaya ini tadi 10 hal tadi tidak hilang. Anda catat betul itu. Anda catat betul. Insya Allah kita akan senantiasa berada dalam ridho, inayah dan hidayah taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.